Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita sepanjang zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang tidak pernah sunyi. Setiap hari kita dibombardir dengan notifikasi, berita, konten hiburan, kemudian komentar, serta berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Dunia terasa menjadi bising bahkan ketika kita sedang tidak berbicara dengan siapapun. Banyak orang merasakan kegelisahan tanpa sebab. Kemudian merasakan overthinking, sulit tidur, dan bahkan merasakan hidupnya menjadi terburu-buru. Padahal Allah telah memberikan kita janji yang sangat indah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dari banyaknya harta, prestasi, atau bahkan pujian manusia, tetapi dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mengapa hati kita mudah gelisah di zaman sekarang? Yang pertama, karena informasi yang terlalu banyak. Nah, dahulu orang hanya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar kan. Tetapi sekarang, sebelum bangun dari kasur, kita sudah membuka pintu informasi dari seluruh dunia. Hati pun ikut menjadi penuh dan merasakan sesak. Yang kedua, karena hidup dipenuhi dengan perbandingan. Di media sosial, membuat kita tanpa sadar membandingkan hidup sendiri dengan foto bahagia orang lain. Padahal, tidak semua yang tampak itu adalah sebuah kenyataan. Yang ketiga, itu karena ibadah kita semakin tergeser. Bukan karena kita tidak mau ibadah sebenarnya, tapi karena hati kita sudah lelah duluan. Nah, ketika hati penat, ibadah pun bisa menjadi terasa berat. Padahal, seharusnya ibadah itulah yang melegakan penat kita, saudara-saudara. Nah, bagaimana tanda-tanda hati kita tidak tenang? Jadi, ada beberapa tanda yang mungkin kita rasakan. Yang pertama itu mudah marah. Hal kecil bisa membuat kita itu menjadi tersinggung atau tersulut emosi. Yang kedua, kita menjadi sulit fokus. Mengaji tidak khusyuk, kemudian sholat jadi kehilangan rasa, belajar atau bekerja menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, selalu merasa kurang. Merasa tidak cukup cantik, kemudian tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil. Padahal Allah itu sudah memberi kita banyak nikmat yang luar biasa. Yang keempat, menjadi sering overthinking. Belum terjadi sudah kepikiran, sudah terjadi malah disesali. Nah, ini semua adalah sinyal bahwa hati kita itu perlu diobati. Baik saudara-saudara sekalian, bagaimana sih jalan menuju ketenangan hati? Yang pertama, kita bisa memperbanyak zikir dan doa. Zikir itu bukan hanya kita menyebut nama Allah, tetapi menghidupkan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Nah, ketika hati mulai gelisah, kita bisa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil atau la haula wala quwata illa billah. Kalimat pendek
tapi efeknya sangat luar biasa pada diri kita. Yang kedua, kita bisa mengurangi kebisingan digital. Tidak mungkin hati kita tenang jika pikiran kita itu sedang penuh. Ada tips sederhana yang bisa diterapkan, yaitu matikan notifikasi yang tidak penting, kurangi penggunaan media sosial sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kemudian ganti waktu scrolling kita dengan tilawah 1 halaman. Dan yang terakhir itu kita bisa sisihkan waktu 10 menit setiap hari untuk digital detox. Nah, ketenangan itu butuh ruang, saudara-saudara. Dan ruang itu hadir ketika kita membatasi kebisingan dunia. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki kualitas sholat. Sholat adalah titik terdekat seseorang hamba dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Nah, jika beliau saja menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan, bagaimana dengan kita? Mulai dari hal kecil, kita bisa datang lebih awal saat azan berkumandang, kemudian baca doa-doa dengan perlahan, dan rasakan setiap gerakan sebagai bentuk pasrah diri kita kepada Allah. Sholat yang khusyuk bisa menenangkan hati yang paling gelisah sekalipun. Yang keempat, kita bisa latih ikhlas dan tawakal. Nah, sebagian besar kegelisahan itu muncul karena kita ingin mengatur semua hasil. Padahal Allah telah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Jadi, ikhlas itu bukan pasrah tanpa usaha, tetapi bekerja keras sambil percaya bahwa Allah itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Nah, ketika hati kita itu percaya kepada Allah, otomatis kegelisahan pun bisa ikut memudar. Yang kelima itu kita bisa bersyukur setiap hari. Banyak sekali ketenangan itu hadir dari syukur. Nah, dari syukur ini kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya, bersyukur bisa bangun pagi, kemudian bersyukur bisa sholat, kemudian bersyukur kita masih punya keluarga, dan yang terakhir bisa dengan bersyukur karena kita masih diberikan iman. Nah, ketika syukur itu hadir, keluhan itu akan berkurang. Jadi, ketika keluhan berkurang, ketenangan itu bisa muncul dalam hati kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dekat kepada hamba yang selalu mengingatnya. Jadi, mari kita jaga hati kita dengan memperbanyak zikir, memperbaiki sholat, mengurangi kebisingan digital, melatih ikhlas dan tawakal, kemudian memperbanyak rasa syukur kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hatinya tenang, pikirannya lapang, dan hidupnya penuh keberkahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.